Engkau melebihi tawaran dunia, memilih Engkau lebih daripada gemerlapnya dunia. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Tundukkan hati kami kepadamu, sehingga firman-Mu ini mendapatkan tempat yang terbaik. Kami siap bukan hanya untuk mendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-Mu yang membuka hati, kiranya Roh Kudus bekerja secara bebas di setiap hati mereka. Kami juga bersatu hati mendoakan hamba-Mu yang menyampaikan, bila segala keterbatasannya tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu, menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24, Bapak Ibu bisa membuka di Alkitab ataupun gadget. Saya akan membacakan bagi kita semua, silakan Bapak Ibu menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membacanya, merenungkannya, dan menghidupinya di dalam kita. Bapak Ibu, ketika seorang hamba Tuhan mengucapkan kalimat itu ya, kalimat yang seringkali mengiringi setelah pembacaan Alkitab, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan. Saya berharap ini bukan kalimat yang klise, yang terus-menerus diulang. Tetapi ini menjadi doa setiap kita, bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, mengapa saya katakan hal seperti itu? Karena tema hari ini bukan tema yang mudah, baik untuk didengar maupun bagi saya untuk menyampaikannya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah penatalayan atas harta benda. Ini bicara soal uang, soal harta. Ini hal yang sensitif ya, betul Bapak Ibu? Saya sendiri menyampaikannya rasanya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi mungkin beberapa hamba Tuhan kadang-kadang merasa sungkan, merasa kurang nyaman ketika harus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya ya, seharusnya tidak perlu rasa sungkan ataupun tidak nyaman. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri ya, menurut Biblical Financial Study dari Crown Financial Ministry, tercatat tidak kurang dari 2350 ayat yang berbicara tentang harta dan uang. Ini cukup banyak Bapak Ibu. 2350 ayat lebih berbicara soal uang. Ini artinya uang, harta itu tidak terpisah dari kehidupan rohani kita. Kalau kita lihat lebih lanjut pengajaran Tuhan Yesus Bapak Ibu,
Ternyata Tuhan Yesus memberikan perhatian yang besar terhadap harta dan uang ini. Saya berusaha melihat beberapa bagian Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 17, soal pajak Tuhan peduli. Di bagian itu Tuhan memerintahkan Petrus untuk membayarkan 4 dinar ya, untuk Yesus dan untuk dirinya. Bayarkan pajak itu, jangan jadi batu sandungan kata Tuhan. Di pasal yang ke-22 senada masih yang ditanya, Tuhan haruskah kita bayar pajak pada pemerintah? Tuhan tetap katakan hal yang sama, bayarkan. Apa yang harus diterima kaisar kepada kaisar, bayarkan. Tentang persembahan, di Markus 12 Tuhan juga mencatat. Satu kali Tuhan datang ke rumah ibadah. Dengan sengaja dia duduk di depan kotak persembahan. Ditongkrongi kotak persembahan itu. Di situ Alkitab mencatat Tuhan mengamat-amati tiap orang yang datang yang memberikan persembahan. Ada yang memberikan banyak, ada yang memberikan sedikit. Tuhan mengamat-amati satu persatu. Setelah itu Tuhan menilai, memberikan komen. Tuhan peduli dengan persembahan. Juga kalau kita lihat pengajaran Tuhan banyak tentang perumpamaan yang terkait dengan harta, seperti perumpamaan harta terpendam, hal bersedekah yang tertulis 2 perikop di atas bagian yang tadi kita baca. Juga pernah Tuhan melakukan satu hal yang cukup ekstrim dan radikal ketika Tuhan mengoreksi secara besar-besaran kegiatan ekonomi yang terjadi di gereja, di bait Allah. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia menjungkir balikkan meja penukaran uang. Juga tentang uang bukan? Bapak Ibu saudara sekalian, dengan demikian saya mau katakan, kehidupan kerohanian kita tidak bisa lepas atau terkait erat dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kita tidak bisa memisahkan, oh hal rohani itu ya tentang rohani lah, uang itu hal yang lain, tidak bisa. Bahkan saya katakan bagaimana kita menggunakan uang kita itu menjadi cerminan keadaan kerohanian kita. Saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan uang kita itu cerminan keadaan kerohanian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu tema, bagaimana kita menjadi penata layan yang baik, pengelola yang baik atas harta yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saya memilih bagian ini, mari kita coba simak bersama-sama. Di dalam bagian ini diawali dengan satu perintah ya Bapak Ibu, satu larangan tepatnya, dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kita berhenti dulu sampai di sini. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Beneran tak ini perintahnya? Kok rasanya nggak masuk akal? Loh, soalnya kita melek mata sampai kita tutup mata di malam hari. Kita bekerja dari Senin sampai Jumat, bahkan mungkin Senin sampai Sabtu atau bahkan sampai Minggu. Itu semua dalam rangka kita mengumpulkan harta di bumi. Bukan mengumpulkan harta di surga, bukan. Kita bekerja mencari sesuap nasi dan segenggam berlian katanya. Kita melakukan itu lah, ini kok perintahnya dilarang jangan mengumpulkan harta di bumi. Apakah Tuhan memaksudkan kita nggak perlu bekerja, santai-santai saja? Tentu saja tidak Bapak Ibu, karena di beberapa bagian Alkitab lainnya banyak itu menyuruh kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Di Amsal Tuhan katakan, lihat semut, dia bekerja di musim panas, mengumpulkan makanannya, kemudian di musim dingin sudah punya stok. Kita boleh kok menyimpan seperti semut ini, menyimpan harta. Bahkan dikatakan jangan makan makanan kemalasan, kamu bisa jadi miskin. Tuhan tidak ingin kita jadi miskin. Bahkan Paulus juga menekankan ada yang sama, kalau kamu nggak bekerja jangan makan. Nah Bapak Ibu, dari sini jelas Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, untuk mengumpulkan harta boleh. Nah, lalu apa arti dari bagian ini? Nah, saya jelaskan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya di dalam tulisan aslinya itu mungkin LAI sedikit kurang menambahkan bagian yang sangat penting sebenarnya. Terjemahnya seharusnya begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi bagi dirimu sendiri. Beberapa versi bahasa Inggrisnya sudah tepat menerjemahkannya dengan berkata, do not store up for yourselves treasure on the earth.
Bahkan secara literal bisa dimaknai seperti ini. Stop storing up for yourselves treasures on the earth. Berhenti mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Jadi persoalannya di sini adalah ketamakan, keserakahan, harta yang kita simpan untuk kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih kok Tuhan memperingatkan kita jangan tamak, jangan nyimpen untuk dirimu sendiri. Tuhan katakan karena harta di dunia itu sementara, tidak bertahan selamanya, dapat hilang dengan mudah. Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 dikatakan, di bumi ngengat dan karat bisa merusakkannya, pencuri bisa mengambilnya. Memang pada konteks zamannya Yesus, harta benda itu bisa berupa hasil panen yang besar. Oleh karena itu maka ada orang kaya yang hasil panennya melimpah, dia merombak lumbungnya makin lama makin besar, menyimpan di sana. Tetapi sayangnya dengan teknologi pangan yang tidak semaju sekarang, hasil panen jelas tidak bisa ditimbun selama berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, ngengat akan membusuk lainnya. Demikian juga harta benda yang berupa logam-logam. Dengan penyimpanan yang ala kadarnya, mungkin di bawah tempat tidur atau di dalam tanah, dengan kadar air yang cukup tinggi, kelembapan yang cukup tinggi, benda-benda bisa dengan mudah terkorosi, berkarat. Pencuri pun juga bisa mengambilnya. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, nah itu kan zaman Yesus. Zaman kita jauh lebih maju, much way better ya. Sistem perbankan begitu baik, kita bisa menyimpan puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran dan semuanya itu aman. Betul, sistem perbankan sangat baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin semuanya aman? Krisis ekonomi, resesi, inflasi, nilai uang kita bisa tiba-tiba turun drastis. Bahkan dalam pandemi yang baru saja kita dan masih kita jalani sekarang, bisa melenyapkan harta benda kita secepat itu. Siapa yang bisa jamin? Belum lagi bencana, gempa, gunung meletus, banjir, kebakaran. Belum lagi kejahatan pencurian sudah pasti, penipuan. Kemarin di YCF itu di grupnya saya baca, penipuan begitu canggih. Satu klik saja akun kita bisa diretas dan bisa dibobol ratusan juta dalam satu klik. Begitu canggihnya. Bapak Ibu, jadi di zaman Yesus maupun zaman sekarang harta itu tidak pernah aman, tidak pernah kekal, dapat hilang. Oleh karena Tuhan berkata jangan tumpukan hatimu, hidupmu kepada harta yang bisa hilang begitu saja. Karena kalau hidup kita, hati kita bertumpu ke harta, begitu harta kita hilang, rasanya nyawa kita ikut hilang. Jangan, kata Tuhan. Jangan bersikap tamak. Yang kita tamakkan itu tidak kekal, tidak bisa bertahan lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang lain diperingatkan oleh Tuhan. Jangan tamak. Kenapa? Karena ketamakan itu membutakan pandangan kita akan banyak hal. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bapak Ibu, mata. Ketika mata kita baik, kita bisa melihat terang. Kita bisa membawa tubuh kita ke tempat yang terang. Kita merasakan terang itu. Tetapi ketika mata kita gelap, meskipun ada terang, kita tidak akan pernah merasakan terang itu atau melihat terang itu. Kita tetap berada di dalam kegelapan itu. Demikian juga ketamakan yang mampu menggelapkan mata kita. Ketika harta menjadi kacamata kita, menjadi alat untuk kita melihat segala sesuatu, hati-hati. Bahkan hal itu membutakan akan ketamakan kita sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu, jikalau seorang hamba Tuhan berkhotbah di sini ya, mengangkat satu tema, mungkin EBS seperti yang Pak John sampaikan tentang berzina. Pak John memberitahukan jangan berzina karena Tuhan melarang. Setiap kita yang pernah melakukan perbuatan zina, entah secara fisik ataupun secara pikiran ataupun secara virtual gitu, kita akan sadar, kita tahu, oh kita berzina, kita berdosa, kita merasa, kita tahu.
Kalau hamba Tuhan lain berbicara tentang menegur kita, jangan suka bergosip, jangan menjelek-jelekkan orang lain, gunakan perkataan kita dengan baik. Setiap kita yang pernah menjelek-jelekkan orang lain, yang pernah bergosip, saya yakin pasti sadar, oh ya aku melakukan itu. Tapi ketika hamba Tuhan berdiri di tempat ini dan berkata, jangan tamak, kita tidak boleh tamak. Saya kok kurang yakin, kita akan langsung merasa, iya aku tamak. Iya. Seorang hamba Tuhan yang sudah melayani puluhan tahun di dalam dunia konseling gitu ya. Mengatakan di dalam ruang konseling saya sudah melayani ratusan bahkan mungkin ribuan. Tidak pernah ada satupun seorang jemaat atau klien datang ke ruang konseling dan berkata, saya mau bertobat atas satu tindakan tamak yang saya lakukan. Dia katakan tidak pernah. Sepanjang puluhan tahun dia melayani. Ini artinya apa Bapak Ibu? Dosa ketamakan itu begitu licin. Sampai-sampai kita yang dihinggapinya, kita yang memilikinya tidak sadar bahwa kita telah tamak. Tapi hal itu akan terbukti dengan jelas ketika kita ngomong soal uang. Ketika berhubungan, berelasi tentang uang. Contoh nyata sajalah. Ketika kita mungkin menjalankan bisnis keluarga. Kalau ngomong soal uang, bisa geger tuh, walaupun saudara kandung sekalipun. Beberapa orang pernah mengatakan kepada saya gini, Bu Fitri kalau ngomong soal uang, gak ada yang namanya saudara. Ya uang, pembagiannya harus jelas, harus adil, gak ada namanya saudara. Bapak Ibu kalau ketamakan sudah menyusup, relasi dalam keluarga sudah tidak terlalu penting. Yang penting uang, relasi pertemanan apalagi, gak bermakna. Hati-hati. Uang bisa menyusup begitu licinnya, ketamakan membutakan kita. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya mempunyai seorang tetangga ya, yang mengucapkan satu kalimat yang sampai saat ini terus saya ingat, tidak bisa saya lupakan, kalimat sederhana. Jadi ceritanya tetangga saya ini seorang ibu-ibu open PO, membuka jualan masakannya enak-enak. Saya pesen sama dia. Saya bilang, Mbak, kalau bikin masakan dihitung dulu loh ya, jangan sampai rugi. Bahannya berapa, bumbunya berapa, harga berapapun saya oke kok. Jangan sampai kamu rugi ya, saya bilang. Tetapi dengan enteng dia menjawab, saya gampang. Kalau aku rugi kan kamu yang untung, jadi enggak apa-apa. Bapak Ibu, terhadap kalimat yang begitu sederhana saya tercengang. Dia bukan orang Kristen, tapi pola pikirnya jauh dari ketamakan. Bahkan kalaupun dia rugi ya enggak apa-apa, kan kamu temanku, kamu yang untung, enggak apa-apa. Oh Bapak Ibu, betapa saya harus belajar dari hal ini. Jangan sampai di tengah dunia ini yang seringkali mengutamakan uang, kita menjadi begitu tamaknya, hati-hati. Selain itu Bapak Ibu, ketamakan juga mendistorsi pandangan kita atas segala sesuatu yang kita lihat. Mungkin ya contoh, ketika kita diberikan sesuatu, sahabat kita atau relasi kita memberikan suatu barang yang memang enggak mahal, tetapi dibuat dengan kreativitas, dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian diberikan pada kita. Ketika kacamata kita hanyalah uang, adalah harta, kita melihat barang itu, wah itu barang murah, buat apa sih? Enggak pakai lah, kita kurang menghargainya karena kacamatanya uang. Begitu pula ketika menilai satu orang dengan orang lainnya. Harta yang melekat pada orang itu, itulah yang kita nilai. Kalau orang itu kaya, saya akan ngomong dengan dia baik-baik. Saya akan nadanya pun melengkung semua, baik, ramah gitu. Kalau melayani pun memberikan yang terbaik, nunduk-nunduk gitu. Tapi kalau dengan orang yang sederhana, kalau kacamata kita itu uang, oh dia enggak punya uang kok, dia orang miskin. Nadanya aja, bicaranya sudah nada seru semua. Bahkan mungkin gestur tubuhnya sudah berbeda. Sedikit ndangak gitu kalau ngomong hidungnya agak naik ke atas. Terus pandangannya itu sudah bisa kelihatan. Itu kalau kacamata kita itu harta dalam melihat segala sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan kita seperti ini. Jangan simpan untuk diri sendiri, jangan fokus untuk diri sendiri. Tapi Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kenapa? Karena harta di surga tidak dapat dicuri atau rusak. Harta di surga itu kekal selamanya.
Mungkin sampai di sini kita akan berkata, gimana sih caranya ngumpulin harta di surga? Ya apa? Nabung transfer ke surga. Saya akan meminjam surat Paulus yang dikirimkan kepada Timotius, sangat baik. Ini memperjelas pandangan kita bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di surga. Saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup kita tidak hanya saat ini di tempat ini, tapi ada hidup yang sebenarnya kata Paulus, yang jauh lebih panjang, dan kita harus mengumpulkan harta itu. Gimana caranya? Paulus katakan berbuat baiklah, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberilah dan suka berbagilah. Bapak Ibu, kalau orang yang orientasi hidupnya itu harta di surga, hal-hal kerajaan surga, dia akan membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, cari tahu, bukan kepo apa-apa, tetapi cari tahu gereja sedang butuh apa sih? Gereja sedang kurang apa? Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku lakukan. Kepada sesama pun ketika bergaul, dia akan buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Dia keadaannya gimana? Apa yang bisa aku bantu? Itu kalau orang orientasi hidupnya kerajaan surga. Tapi kalau orang yang tamak semua serba aku, ketika diperhadapkan kepada kebutuhan gereja, gereja perlu ini loh. Cek masak semua aku tok sih, banyak yang lain juga lah. Jangan aku. Kalau diperhadapkan kepada orang-orang yang membutuhkan, aduh terlalu banyak orang miskin, terlalu banyak orang sakit, terlalu banyak orang yang bermasalah yang harus ditolong. Aku juga uangku tidak bakal cukup untuk nolong mereka semua. Apakah itu tanggung jawabku? Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin bagi kita juga akan berkata, ini perintah rasanya untuk orang kaya saja. Dikatakan kepada orang-orang kaya di dunia. Mungkin kita tidak akan pernah merasa cukup kaya. Saya juga merasa tidak kaya. Tapi satu kisah Bapak Ibu, kisah nyata yang saya boleh bagikan kepada kita semua. Ada seorang suami istri, pasangan suami istri, suaminya ini kerja sebagai guru di sekolah swasta. Tentu saja kita tahu gaji guru berapa sih. Istrinya tidak bekerja karena mereka punya 3 anak yang harus diurus. Masih SD kecil-kecil. Semuanya sekolah di Surabaya Barat. Kita tahu Surabaya Barat cukup tinggi biaya hidupnya. Gaji guru ya tidak begitu cukup lah. Ya ngepas. Terus si suami ini juga harus bekerja tambahan. Bekerja di gereja kecil juga di sebuah perkampungan. Tapi Bapak Ibu yang mengherankan, satu kali si suami dan istri ini sedang pergi. Dan dia melihat di pinggir jalan ada seorang anak jalanan dengan baju yang lusuh, ngamen, pakai icik-icik gitu. Dia melihat, kasihan sekali anak ini. Hatinya digerakkan oleh Tuhan dan Tuhan berkata di dalam dirinya, ambil anak itu, rawat dia, tolong anak itu. Bapak Ibu, si suami kemudian merenungkannya dan menyampaikan kepada istri, gimana kalau kita ngambil anak itu loh yang setiap pagi kita lewat, kita lihat kayaknya dia tidak sekolah. Bajunya penampilan sudah kotor sekali. Gimana kalau kita ambil dia sebagai anak? Anaknya dia sendiri sudah 3 ya. Mungkin kalau saya jadi istri saya akan bilang, aduh Pak, kita ini loh sudah punya anak 3. Uang ya pas-pasan tiap bulan habis ngepas. Gimana kita bisa tolong dia? Mungkin saya akan berkata begitu. Tetapi si istri ini, karena dia juga takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia bersama-sama suaminya menggumulkan. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan, oke, kita ambil anak ini. Dibawalah anak jalanan itu ke rumah mereka yang sederhana, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian, makanan, disekolahkan di sekolah yang baik, dididik dengan baik.
Ternyata bukan berhenti sampai di situ. Belakangan saya juga tahu bahwa ternyata dia menambahkan 2 lagi anak jalanan yang mereka adopsi, mereka didik, mereka sekolahkan, bahkan akhirnya berprestasi dengan cukup baik. Saya heran. Di sini saya sendiri juga merasa tertampar Bapak Ibu. Jujur kalau boleh dibandingkan, saya mungkin sedikit lebih tinggi ekonominya karena saya dan suami bekerja. Mungkin pendapatan sedikit lebih banyak dibanding mereka karena istrinya tidak bekerja. Saya anaknya cuma 1, mereka 3. Tapi mereka mau berbagi yang sedikit itu yang mereka punya. Bapak Ibu, di sini pun saya juga berrefleksi mengajak kita. Jangan nunggu kaya, mau sekaya apa untuk bisa berbagi. Mau menunggu sampai punya apa untuk kita mau bisa berbagi. Kalau kita punya sedikit pun, kita juga bisa berbagi. Bapak Ibu saudara sekalian, di penghujung dari perikop ini Tuhan memberikan tantangan yang begitu besar. Sekarang pilihlah, kamu mau menjadikan Allah sebagai Tuhan atau Mamon? Kamu mau mengabdikan hidupmu kepada siapa? Bapak Ibu saudara sekalian, kata mengabdi di sini akar katanya doulos, budak. Artinya ketika kita memilih untuk mengabdi kepada salah satu Tuhan ini, kita harus membaktikan hidupnya, menghambakan sepenuhnya, full timer. Karena konsep pada waktu itu mengabdikan budak itu bukan part timer. Bisa punya satu Tuhan ini dengan Tuhan lain, tidak. Bukan seperti konteks zaman sekarang yang bisa pagi kerja shift ini, malam dengan perusahaan lain, tidak bisa. Itu harus full timer. Nah Tuhan menanyakan kepada siapa kita akan mengabdi. Bapak Ibu, yang menarik adalah di sini Tuhan Yesus tidak memberikan opsi antara kamu memilih siapa, Allah atau iblis. Tetapi pilihannya adalah Allah atau Mamon. Kenapa ya Bapak Ibu? Ketika saya merenungkan, saya mikir-mikir. Kalau Tuhan Yesus menawarkan, kamu pilih siapa? Allah atau iblis? Saya kok yakin setiap pembaca Alkitab pada waktu itu, termasuk kita semua, akan cepat-cepat memilih Allah sebagai Tuhan daripada iblis. Tampangnya aja udah serem. Mesti segala sesuatu yang dia perintahkan untuk kita kerjakan sebagai budak, pasti hal yang buruk-buruk, hal yang berdosa. Jelas kita tidak mau. No, Allah. Tetapi di sini yang diberikan pilihan adalah Allah atau Mamon. Allah atau harta, Allah atau uang. Bapak Ibu, uang, harta tampaknya jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik dari iblis. Jauh lebih menarik bahkan mungkin dari Allah. Kenapa? Karena walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya itu perlu uang. Bahkan ada yang ngomong, uang gak bisa dibawa mati, tapi tanpa uang hidup setengah mati. Jadi uang tampaknya jauh lebih menarik. Dan mungkin setiap kita bisa terkecoh. Tanpa sadar kita memilih uang sebagai Tuhan kita. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita memilih Mamon, harta sebagai Tuhan kita. Sesungguhnya kita sedang memutar balikkan hierarki yang benar. Tuhan sebagai pencipta harusnya di atas. Kita manusia ciptaan di sini dan harta itu adalah bentukan manusia. Sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dikelola benda. Bagaimana mungkin kita menempatkannya jauh lebih tinggi di atas sana dan kita tunduk di bawahnya. Bapak Ibu, uang itu bukan berharga pada dirinya sendiri. Tulisan 100.000 itu manusia yang menulis, yang mengenakannya. 50.000 juga manusia yang menuliskan di situ. Bagaimana mungkin uang menjadi Tuhan kita? Dan yang lebih celaka Bapak Ibu, ketika kita menjadikan uang, harta sebagai Tuhan kita, percayalah, seumur hidup kita, dari kita bangun pagi sampai kita tutup mata, dari kita muda sampai kita tutup usia, kita akan bekerja setengah mati untuk mendapatkan itu. Sampai akhir hidup kita. Kita akan terus berusaha mendapatkannya. Timothy Keller mengatakan satu kalimat yang sangat baik. Setiap harta selain Yesus akan memaksa kita mati untuk membelinya. Tetapi Yesus sendirilah satu-satunya harta yang mati untuk membeli kita. Dia adalah Tuhan yang sejati. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Kita mengejar harta sampai kita mati. Tetapi Tuhan sendiri mau mati buat kita. Dialah Tuhan yang sejati.
Dialah Tuhan yang seharusnya kita pilih. Ketika mamon mungkin lebih menarik kita jadikan Tuhan, maka mungkin keberhargaan kita memang melekat pada harta yang kita miliki. Kita dicap, kita diberikan label, oh orang sukses. Orang akan angkat topi, memberikan salut, dia berhasil, bisnisnya maju. Uangnya banyak, rumahnya besar. Segala sesuatunya dia punya, dia orang top, betul. Bahkan rasa aman pun juga bisa kita tumpukan pada uang, betul. Amanlah pendidikan sekolah anak-anak sudah tersedia. Kesehatan juga tidak perlu khawatir, masa depan ada di tangan. Masa tua pun tinggal ongkang-ongkang kaki kalau kita punya harta, betul. Tetapi persoalannya ketika kita sampai di penghujung kehidupan kita, apakah mamon bisa menemani Bapak Ibu? Oh masih bisa Bu Fitri, betul. Mungkin arak-arakan, iring-iringan peti jenazah kita yang begitu banyak, mungkin sampai puluhan bus, mungkin sampai puluhan mobil ke belakang, sampai patrolinya luar biasa. Itu semua karena kita punya mamon, betul. Tetapi ketika kita sudah sampai di liang lahat, kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Saya katakan mamon, harta tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya sampai di situ saja. Kalaupun ada, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita pilih Allah untuk menjadi Tuhan kita. Di dalam Tuhan, ketika kita menjadi budaknya sekalipun, dia menjadi Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang sejati, yang membeli kita lunas. Harganya dia yang bayar, bukan kita yang bayar. Kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan menjadi Tuhan kita, seharusnya kita memberikan otoritas penuh, bukan hanya atas hidup kita, tetapi atas harta kita. Kalau Allah menjadi Tuhan kita, seharusnya uang tidak menjadi sebegitu pentingnya, tidak menjadi pusatnya lagi. Karena sudah jelas tadi Tuhan berkata bahwa tidak mungkin mempunyai dua Tuhan, Allah dan Mamon, tidak bisa. Uang penting tapi bukan menjadi yang terpenting. Bapak Ibu, satu contoh nyata yang terjadi pada Sakius yang dicatat di dalam Alkitab. Sakius seorang yang rela dibenci, dikucilkan oleh masyarakat Yahudi, orang-orangnya sendiri, demi uang. Dia menjadi pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, kaya raya. Dia menjadi antek penjajah, memeras orang banyak. Orang-orang gak ada yang suka sama dia, menjauhi dia. Sakius rela, enggak soal orang gak suka sama aku, yang penting aku punya uang. Uang yang penting. Kita lihat di sini Bapak Ibu, orientasi hidup Sakius hanya soal uang, uang yang terpenting. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika Kristus menerima dia, ketika dia menerima Kristus, tanpa diminta pun, saking bersukacitanya, dia tahu dia mendapatkan hal yang lebih besar. Dia mendapatkan dia yang jauh lebih besar daripada harta yang selama ini dia buru. Tanpa diminta dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bayangkan dia ngomong dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Perhatikan di sini Bapak Ibu, setengah dari segala miliknya. Itu bisa tanahnya, mungkin hasil panennya, uangnya, tabungannya, rumahnya. Setengahnya, separuh ku kasih kepada orang miskin. Orang miskin zaman itu banyak, pasti itu sudah habis. Setengahnya sudah hilang Bapak Ibu. Masih dia tambah. Dan kalau ada sesuatu yang aku peras dari orang-orangku, kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu saudara sekalian, dia melakukan lebih dari yang diminta sebenarnya. Dia kembalikan 4 kali lipat. Kita lihat di sini bahwa pandangannya tidak lagi soal uang. Uang yang mula-mula begitu penting jadi tidak begitu penting lagi. Itu cuma barang kok. Dia berikan itu. Dia dengan sukacita berkata kepada Tuhan. Oh betapa kontrasnya Bapak Ibu dengan seorang muda. Seorang yang saleh, seorang yang berlari-lari mencari Tuhan Yesus datang dengan penuh hormat. Dia menyembah dengan sujud di hadapan Tuhan dan bertanya, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat masuk surga?
Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan, lakukan hukum Taurat Musa. Dengan bangga dia berkata, Tuhan, aku sudah lakukan semuanya. Aku beribadah, aku memberi sedekah, aku menolong orang miskin, aku menghormati orang tua, aku tidak berzina, aku tidak mencuri. Aku sudah melakukan semuanya sejak aku muda. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Oke, itu bagus. Sekarang aku katakan satu hal, kamu cuma kurang satu. Jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Bapak Ibu, ketika mendengar perintah Tuhan ini, Alkitab mencatat mukanya jadi murung, sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Dia tidak rela melepas hartanya. Hartanya begitu berharga. Hartanya menjadi pusat di dalam dirinya. Bapak Ibu perhatikan, tidak semua murid Yesus, tidak semua pengikut Yesus diberikan perintah ini oleh Yesus. Tuhan tidak memberikan syarat ini untuk semua orang. Kamu ikut aku, bagikan semua hartamu, tidak. Tetapi ketika Tuhan melihat orang ini, Tuhan tahu hatimu terikat kepada harta. Lepaskan, lepaskan. Tapi respon orang muda yang saleh ini, yang kaya ini menjadi sedih. Bapak Ibu, saya berharap ketika kita mendengar suara Tuhan hari ini, kita tidak menjadi sedih sama seperti orang kaya ini. Karena Tuhan berespon satu kalimat yang sangat mengejutkan mungkin bagi setiap kita. Tuhan katakan demikian, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, entahkah ini sebuah ilustrasi, entahkah ini sebuah makna yang literal, makna harafiah. Tetapi jelas ini suatu hal yang mustahil. Dan ini menunjukkan suatu keseriusan. Ternyata harta itu terkait erat dengan kehidupan surga. Di mana hatimu, kepada siapa kamu mengabdi? Tidak bisa kepada dua Tuhan. Tidak bisa kepada dua Tuhan, hanya satu. Tuhan adalah Allah atau Tuanmu adalah Mamon. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya firman hari ini boleh menyadarkan kita untuk setiap kita menjadi penata layan, pengelola yang baik atas harta benda yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, Bapak Ibu saudara dan juga saya. Ketika kita berkata, oh engkau adalah Tuanku, kita adalah budaknya. Berarti segala milik kita, hidup kita, termasuk harta kita adalah milik dia. Jadi ketika memberikan persembahan, jangan berkata demikian. Berapa banyak milik saya yang harus saya berikan kepada Allah. Tetapi tanyakanlah, berapa banyak milik Allah yang dia kehendaki untuk saya persembahkan. Karena kita ini cuma penata layannya. Pengelolanya, kita ini hambanya. Jangan pegang terlalu erat. Itu bukan milikmu, itu bukan milikku. Itu milik Tuhan. Dia Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, A.W. Tozer, seorang teolog dan seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa di abad 19, mengatakan sedemikian. Pada dasarnya suatu benda seperti uang bisa diubah menjadi harta yang abadi. Uang bisa diubah menjadi makanan bagi yang kelaparan dan pakaian bagi yang miskin. Uang bisa membantu para misionaris agar tetap bekerja aktif memenangkan jiwa-jiwa kepada terang Injil. Sehingga uang mengubah dirinya menjadi harta surgawi. Segala benda fana juga bisa diubahkan menjadi harta kekal. Apapun yang diberikan kepada Kristus, bagi Kristus, langsung diubah menjadi bernilai kekal. Demikianlah caranya kita mengumpulkan harta di surga. Segala sesuatu yang kita berikan bagi Kristus, kita persembahkan bagi Kristus. Untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya, itulah harta surgawi yang bisa kita tumpuk, bisa kita simpan Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, Martin Luther, Bapak Reformator kita mengatakan, there are 3 conversions necessary. The conversion of the heart, the conversion of the mind, the conversion of the purse. Perubahan, pertobatan. Bukan hanya soal hati, bukan hanya soal pikiran, tapi soal dompet kita. Dompet Bapak Ibu dan saya. Mari
menjadi penata layan yang baik atas harta benda yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ini bukan pemilik atas setiap sen uang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sesungguhnya kami hanyalah penata layan. Oh Tuhan, jadikan kami penata layan, hamba-hamba yang setia. Jangan biarkan kami menjadi hamba-hamba yang jahat, yang menyimpan semuanya untuk diri kami sendiri. Tapi jadikanlah kami penata layan yang baik, hamba-hambamu yang baik. Sehingga kami boleh memberikan, memakai segala sesuatu seturut seperti yang Tuhan kami mau, yaitu Engkau sendiri. Beri kami kepekaan, beri kami kerelaan untuk memberikan apa yang Engkau kehendaki untuk kami berikan bagi pekerjaan Tuhan. Ya Bapa, biarlah segala sesuatu yang kami berikan untuk-Mu, untuk sesama kami, untuk gereja kami, sungguh-sungguh Engkau berkenan. Karena kami memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Dan terlebih dengan penuh kecintaan, karena Engkau adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang terlebih dahulu sudah berkorban dan memberikan segalanya bagi kami. Tolong kami Tuhan, kiranya firman ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami hidupi. Di dalam kuasa Yesus kami terus memohon penyertaan-Mu. Amin.